saya sudah membaca ini sekaitan dengan MOU yang sudah kita tanda tangani antara kabupaten dengan Kajari. Saya melihat tanda tangan. Satu di antaranya adalah ketika kita berbicara masalah pekerjaan, tentu saja dari aspek perencanaan sudah kita awali. Dan saya sudah beberapa waktu yang lalu sudah berkunjung secara resmi ke Pak Kajari, ke kantor kejaksaan negeri kita. Saya sudah menangkap begitu respon yang diberikan oleh Pak Kajari dan teman-teman. Sepertinya kita ini kalau harus saja kita diberi kesempatan, kita berlari, kita harus berlari. Dan kita tidak ada lagi dengan menggunakan kalimat alat-alat asal. Ada 3 hal utama. Kalau kita melakukan pembangunan baik yang ada di darat maupun yang ada di kepulauan, khususnya di pemerintah DKI Jakarta. Yang pertama adalah kita harus pro kepada job, kemudian pro hulu dan pro environment. Dari ketiga itu saja, kalau kita bisa tangkap, tentu saja yang harus kita lakukan adalah pekerjaan-pekerjaan yang ke depan akan membawa dampak yang positif terhadap masyarakat. Pada saat kita berbicara harus bekerja sama, di dalam ilmu reinventing governance kita kenal pemangku hajat yang kita kenal dengan 3 stakeholder. Yang pertama adalah governance, kemudian private sector dan civil society. Nah, pada saat itulah kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang harus kita rekan-rekan kita, baik dari sisi perencanaan maupun mengevaluasi. Dan sama-sama dengan Pak Kajari dan rekan-rekan kita di jajaran Kajari kita, saya yakin benar apa yang akan kita lakukan ke depan. Kita tidak keluar dari koridor yang harus kita lakukan. Jadi yang saya hormati, tentu saja kami memerlukan bimbingan dari Pak Kajari dan teman-teman. Ketika kita berbicara berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan daripada Pak Kajari, setelah saya membaca di MOU itu, ada sebuah peluang yang kalau saja terjadi sesuatu terhadap corporate atau lembaga-lembaga lain yang di luar Pemda DKI, Pak Kajari dan teman-teman itu adalah orang-orang yang akan membackup kita, yang akan menyelamatkan kita di aspek hukum. Karena itu saya minta dengan segala rasa hormat kepada, mari kita sama-sama melakukan, karena inilah menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Saya tentu saja sebagai ini berhasil, ini adalah pekerjaan bupati, tetapi pekerjaan orang-orang yang ada di Kabupaten Kepulauan Seribu. Salah satunya adalah Kajari kita yang kita cintai dan kita banggakan. Sekali lagi Pak Kajari dan teman-teman adalah untuk masyarakat. Ketika kita melaksanakan kegiatan itu untuk masyarakat, saya yakin dan percaya pasti semua rekan-rekan kita akan mendukung. Karena sukses dari yang kita lakukan bukan semata-mata oleh Kabupaten Kepulauan Seribu, tapi termasuk diantaranya oleh Kajari Jakarta Utara dan yang kita saksikan pada malam hari ini serta kegiatan-kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkumpul untuk saling berbagi karena pada hakikatnya kita punya kesamaan dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari, yaitu kita melakukan pelayanan publik. Jadi Bapak-Bapak. Nah, untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak teman-teman, mudah-mudahan pertemuan kita di malam yang mulia ini, karena kebetulan masih dalam bulan seharusnya kita tarawih, tetapi saya rasa Allah akan memberikan dispensasi karena ini juga untuk kepentingan masyarakat. Pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa saya merasa berbahagia khususnya dalam aspek hukum berkaitan dengan pekerjaan bapak-bapak dan ibu-ibu yang nantinya akan diangkat. Tugas dan fungsi kejaksaan utamanya memang di bidang penegakan, tetapi tidak semuanya bidang itu sifatnya represif. Jadi ada yang sifatnya preventif. Kebetulan kami dan sekiranya mendapatkan hal-hal yang menimbulkan keraguan untuk melangkah ke depan dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa dibentuknya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah untuk melakukan percepatan dalam hal mensejahterakan saudara-saudara kita yang ada di Kepulauan Seribu.
Jadi akselerasi ini barangkali nanti memerlukan tindakan-tindakan yang sifatnya cepat, tetapi tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan. Untuk itu yang akan, nanti kita duduk bareng. Namanya Tito, Mas Tito ini saya beruntung bahwa saya punya jaksa yang pernah ditugaskan di BPK. Beruntung bahwa saya punya jaksa dan ini langkah dikejaksaan karena tidak banyak. Itu pikirannya sudah anu saja yang Salemba ke Cipinang. Nah ini kalau dari BPKP itu bahwa jaksa yang dititipkan ke saya itu ada persoalan dan saya merasa terhormat teman-teman di Kejaksaan Negeri Jakarta kabupaten yang paling utara dari daripada saya kemudian. Jadi saya kalau tidur itu dari Malaysia ya. Bedanya. Melihat tentara kita yang berbatasan dengan tentara di Raja Malaysia yang ada hadapan di sana minumnya Coca-Cola, saya minumnya Aqua. Itu nampak. Dari segi persenjataannya juga betul. Kalau kita S1 sana sudah menambah. Memaparkan mengenai MOU yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh Bapak di Pulau Seribu dengan Kejaksaan Negeri Jakarta. Sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara agar JPN bisa melakukan negara, instansi pemerintah, BUMN atau BUMD. Kemudian kami bisa menerima bapak-bapak atau ibu-ibu ada. Tetapi PPK ataupun PPTK-nya bahkan KPA-nya atau PA-nya tidak mengambil perencanaan, pelaksanaan, kemudian monitoring dan evaluasi, pada akhirnya di pengawasan, kita akan selamat. Jangankan pekerjaan kita langsung, kalau saya dengar dari ibu tadi, saya menyimak benar, apakah yang bicaranya perempuan? Ya. Permasalahan yang ada di Pulau Seribu saja, misalnya contohnya, ada sebuah tanah atau lokasi yang itu pemiliknya si A ditempati oleh si B, antara si B dengan si C itu terjadi atau jual beli, misalnya seperti itu. Nah itu kan akhirnya akan membawa dampak ke persoalan yang harus dilaksanakan dan dikerjakan oleh bupati dan kabupaten. Nah ini yang menyelamatkan kita terjadi hal yang tidak inginkan. Ini ada di MOU itu, SKK itu menurut saya. Saya menangkap itu, Pak. Saya mohon maaf kalau saya tidak menangkap secara bagus gitu ya. Kemudian yang kedua ini dari Pak Amran. Lagi-lagi saya ingin sampaikan bahwa rasanya kita tidak perlu khawatir. Apapun yang kita lakukan sejak dari perencanaan, misalnya berkaitan dengan lelang tadi. Nah kalau misalnya kita sudah menetapkan, saya barusan dibisikkan oleh Pak Kajari, kita ini sering bermasalah, orang menggugat kita dalam tanda kutip. Kalau sudah orang kalah berperang di dalam lelang, itu yang dipegang itu adalah orang yang menang, yang menyatakan dirinya menang, kalau penawarannya lebih rendah dari yang lain. Padahal tadi Pak Kajari bisik-bisik sama saya, nggak seperti itu. Pulpen ini harganya Rp100. Kita coba mencari tahu indikator-indikator yang sangat terukur, dan ternyata pulpen itu tidak kurang dari Rp75. Tapi tiba-tiba ada seorang pengikut serta di dalam lelang itu harganya 60. Begitu dia kalah rame itu, rame Pak, bisa rame. Padahal secara nyata nggak mungkin di pulpen harganya 50 atau 60. Kita udah tahu benar harga dasar 70. Jadi kata Pak Kajari, dan saya bisa tangkap dari Pak Amran, ternyata memang itu tidak perlu kita khawatirkan. Yang penting dasar dan dasarnya tidak keluar dari koridor yang sudah ada.